Nah kamu kan hidup di dunia malam ya, jadi DJ. Itu kan banyak omongan orang yang negatif tentang kamu. Nah gimana cara kamu menjaga diri kamu? Pernah dong pasti ada tawaran kayak gitu. Pernah lah. Ada tawaran berapa yang paling besar yang pernah kamu dapetin? Paling besar? 50 kayak. 50? Untuk nemenin dia. Oh. Tapi kalau lu pernah juga nggak sih ada kejadian kayak gitu waktu baru-baru? Pasti. Aku pernah di blacklist sama 5 klub. Gara-gara, jadi si ownernya tuh emang suka main sama DJ yang diundang. Sayang, kamu gimana? Kamu mau gak sama aku? Mau gimana nih? Kata aku kan. Karena itu umur itu kayak udah 60-an gitu loh. Oke, kita perform set. Oh udah nih performnya. Baliklah ke hotel, aku sama aja ya asisten aku. Ternyata kamar aku ini connecting door sama dia. Oh my god. Hai guys, welcome di Cell Talk. Hari ini aku kedatangan bintang tamu yang cantik-cantik bingit. Terus udah gitu mereka tuh hidupnya di dunia malam, pekerjaannya di dunia malam, betul ya? Malam terus. DJ, Iya. disc jockey. Nah, di sini ada Ayu dan juga ada Dinar Candy. Siapa yang nggak Iya. kenal juga ya Dinar Candy ya? Ini yang mondar-mandir mulu kesini ya? Ya iyalah, tapi karena lu banyak fenomenalnya gitu kan? Fenomenalnya, aku sekarang tuh boro-boro nggak bisa bikin fenomenal lagi. Udah kena mental sama Ridho Ilahi. Gak boleh Sekarang nggak boleh pakai baju terbuka? Gak boleh. Kenapa? Bukan itu menjadi ciri khas lo? Nggak bisa pas kalau nge-DJ ini kayak coba mana kostumnya nanti malam gitu. Oh selalu gitu? Iya, dari pas pacaran juga 9 bulan. Dia maunya- Makanya like Instagram aku udah mulai menurun terus. Oh insight menurun saya? Iya, insight menurun. Aduh. Tertutup insightnya menurun. Menurun. Iya, Karena iya. followers aku cowok-cowok. Oh yang justru butuh itu ya? Itu hiburan, cuci mata gitu. Iya, Tapi sekarang udah banyak kan cikawai-cikawai yang apa baru. sih cikawai? Cewek-cewek yang pargoy-pargoy yang gitu-gitu kan. Ya Itu kayak ampun. pengganti aku. Enggak, ini juga nih pengganti aku. Ayu nih juga nih salah satunya Iya, ya? salah satunya juniornya nih. Dia, Ayu, Tapi aku DJ nggak juga. suka pargoy-pargoy gitu. oh nggak suka DJ Sukanya aja apa ya. kalau nggak pargoy? TikTok biasa doang TikTok gitu. TikTok biasa TikTok aja. biasa. Tapi dia DJ juga. DJ udah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Belajarnya tahun, sama kalau- Dinar atau gimana? Atau di Enggak, tempat yang sama? ketemunya itu udah bisa dia. Terus kayak aku saling ngarahin gitu. Yuk kita sesama cewek kita saling ngarahin ke arah yang positif gitu. Kan kalau DJ itu sebenarnya kan pekerjaan yang minoritas banget di kita, Kak. Bener Maksudnya? nggak sebesar penyanyi dangdut, ngerti nggak sih? Orang Oke. masih kayak awam, DJ itu apa sih? DJ. Kadang-kadang ibu-ibu Karena hanya mungkin orang-orang tertentu aja yang ngerti DJ. Kan iya. nggak semua lingkungan Kalangan. kalangan tuh ngerti DJ. kan kalau gitu penyanyi dangdut semua masyarakat tahu gitu iya. kan. Cuman kalau DJ tuh segmennya tuh segmented Iya, banget. benar. Ya kita saling support, atau kalau kamu mau bikin apa kek, mau bikin usaha, ayo kita saling bantu. Iya. Kata dia, oh iya ayo Kak, katanya aku ajarin juga dong gimana caranya bergaul gitu biar Iya, nggak biar nggak salah-salah Iya, gitu. bener-bener. Kan tahu sendiri lah kalau kota-kota besar ada Iya. narkoboy ya Bener. kan. Nah itu terus kenapa kamu memilih untuk menjadi DJ? Kamu pernah nyanyi Lebih ke dangdut hobi sebelumnya? sih, hobi. Pernah nyanyi nggak? Nggak pernah. Oh berarti langsung ke DJ, dari sekolah langsung ke DJ. Umur berapa sih sekarang Ayu? Aku 19 tahun. 19 tahun. 19, cuma di menor-menorin biar kelihatan Nggak kayak kelihatan aku. nih, kelihatannya kayak 18 gitu. Beda setahun dong, tipis banget. Enggak, tapi masih belasan tahun. Iya. Belasan Ih, tahun. seumuran dia, gue anaknya udah 2 loh. Serius? Iya. Terus Kita habis gitu, bikin anak dulu yuk. tapi terus kamu 19 tahun kerja menjadi seorang DJ, kenapa kamu memilih untuk menjadi DJ? Karena hobi. Hobi? Hobi, Hobi ke? Musik kali. Musiknya. Hobi keluar malam kah? Apa hobi? Tadi bilang juga. Apa hobi party atau misalnya hobi musik atau apa? Party, hobi party. Oh, Emang hobi kamu party suka jadi party? DJ. Iya. Jadi lebih baik party sekalian cari uang gitu ya, kerja sekalian betul. gitu. Oke. Nah terus kamu belajar untuk menjadi DJ itu perlu waktu berapa lama waktu itu? Aku seminggu. Seminggu? Cepet banget ya otak lu seminggu. Seminggu. Seminggu dari berapa lama kamu belajar DJ? Dari maksudnya? Dari semenjak kapan Umur belajar 18, 17. Berarti 2 tahun yang lalu. Umur berapa ya? Iya, 2 tahun yang lalu 17. itu butuh waktu berapa lama untuk belajar DJ? Misalnya jadi Seminggu DJ itu kan? seminggu? Udah bisa langsung? Seminggu. Seminggu udah masuk event. Oh ya? Oh, logo kali ya? Enggak sih. Emang lu kayak belajar logo. DJ waktu itu berapa lama? Lumayan lama sih, 6 Cuman bulan kan aku kayaknya. nggak sekolah Kak. Aku cuma kayak diajarin gitu doang. Terus kebetulan ya yang ngajarin aku tuh yang
yang apa ketua manajemennya gitu loh. Oh jadi cepet. Jadi cara cepet gitu ya, cara instannya. Tapi emang itu berpengaruh ya ngajarin ketua manajemen atau misalnya Berpengaruh sih. bukan ketuanya itu berpengaruh. Oh berarti bikin dia tetap kayak atau punya enggak? event-event tersendiri ya. Ada event-event sendiri, jadi langsung masukin gitu. Terus kalaupun nanti kamu udah dimasukin ke event, misalnya kamu belum begitu menguasai, tapi udah pernah sih, pernah. ya namanya manusia Iya. gila ya. Pasti ada yang ada yang kayak benerin gitu ya. Ada Di yang- bawah. Event ketiga kali masih ada yang sampingin aku gitu. Masih ada yang Masih dampingi. dampingi. Masih ada yang nemenin, didampingin. Yang penting ada pengalamannya dulu ya untuk bisa tampil di stage gitu ya. Nah terus akhirnya sampai kamu bisa punya rasa percaya diri gitu untuk bisa tampil. Ini gimana? Rasa percaya diri pasti ke berapa ya, event ke 6 kayaknya deh. Ke 6 kali event. Udah biasa. Udah biasa. Yang Kayak udah ngadepin gitu. pertama-pertamanya pasti grogi sih. Oh grogi. Grogi karena Tapi kan kamu kan artinya kan berarti masih belasan tahun gitu ya pada saat belajar untuk memilih untuk menjadi DJ. Itu orang tua kamu nggak ada yang larang? enggak sih. Orang tua ngebebasin. Tapi kamu tinggal di sini sama orang tua atau Sama orang tua. ada orang tua di sini juga di Jakarta? Didampingi pas ke klub malam nggak? Enggak lah. Ya siapa tahu Kak Selin. Cuma dengerin musiknya begini kan? Ya, soalnya kan agak itu ya Mamaku agak. juga ini sih apa suka musik gitu loh, suka party. Oh mamanya. Oh, mama kamu Dulunya. sorry. Mama kamu umur berapa? Kan biasanya 51. perbedaan. Hah? 51. Namanya pasti Mama lumayan. Selin ya, Mama Selin. Oh, Gue dong. hebatnya kan dengerin musik udah tahu kan Selin. Terus habis gitu, berarti orang tua kamu tidak ada larangan. Tidak Kenapa ada. sih harus jadi DJ? Kenapa nggak jadi ini aja? Kenapa nggak jadi ini aja? Karena gini loh, lebih ke hobi sih. Kan hobi aku kan Passion kamu, gitu. karena aku bakatnya memang udah di situ gitu loh. Sekarang ya, untuk sekarang gitu. Iya sih, kadang-kadang kalau aku juga digali lagi di tempat lain Kayak belum tentu bisa. dan belum tentu pengen ngedalemin gitu loh. Kasihan kayak aku kan suka dipanggil kayak acting kayak gitu. Bisa sih, cuman nggak begitu dalam yang orang. Passionnya bukan di situ. Iya kayak yang orang tuh kan kalau aktor ya aktris beneran yang bisa nangis beneran kayak ayo dia coba kamu nggak usah pakai itu ya, nggak usah pakai tetes mata gitu tiba-tiba ya. nangis aja gitu. Nggak bisa bisa ya? nggak bisa. Kalau acting Judas gitu bisa, cuman mungkin kalau aku mendalami, kalau memang aku pengen banget nih jadi aktris atau aktor gitu ya mungkin bisa, cuman karena memang bukan passionnya ya udah bisa aja, tapi aku tetap sukanya DJ gitu. Emang gitu ya. Kalau DJ itu sebenarnya adalah passion atau misalnya ini ya kayak bakat gitu. Bakat sih Kak. Bakat ya? Cuman itu tuh bakatnya itu dari telinga. Mereka tuh pekerjaan peka telinga. Oh, oke. Jadi mereka itu kayak misalkan kan kayak nyamain lagu ya, kayak mixing satu lagu ke sini tuh bener-bener gitu terus teliti Teliti banget. banget kalau Jangan gitu. perhitungannya. Jadi kalau memang nggak teliti tuh kita tuh kayak letak ada orang. Gue tuh nggak pernah nih. Pernah sih dulu kan gue pernah punya mantan DJ ya dulu. Siapa pengen tahu. Terus gue tuh pernah, dia tuh punya studio DJ di rumahnya gitu. Jadi tuh gue pernah ngeliatin alat-alat DJ, tapi sampai detik ini gue nggak pernah ngerti main DJ tuh Karena gimana. pusingnya kayak banyak pencetannya. Dan kalau di rumahnya dia tuh mau jam berapapun pasti tuh kan kayak suara duduk Iya begitu terus. iya. Kita juga sih kalau lihat itu, kalau aku sendiri sih udah bosen, jadi pengennya langsung manggung gitu Kak. Gitu ya. Iya, kalau aku sendiri udah latihan aja kayak oh nih ada lagu baru aku remix. Udah tahu aku remix, ya udah nggak usah mainin di studio, langsung aja pas main. Tapi kan kalau misalnya mantan aku nih ya, dia tuh suka bikin lagu sendiri gitu. Nah. Yang itu menjadi ciri khas dia pada saat dia ngebawain lagu itu, cuman dia doang yang punya. Iya, itu Nah, aku punya. sama nggak kayak kalau kalian seperti itu? Aku Apa punya. setiap Kalau DJ aku seperti belum. itu atau enggak? Kalau aku belum punya. Berarti Dari ada tingkatannya. Berarti bukan setiap DJ seperti itu ya? Iya. Tapi harusnya Cuma harus punya. Oh, harusnya berkarya juga lewat situ gitu. Karena kan itu juga nanti tuh kan kita setiap tahun tuh naik, harganya pasti naik kan. Atau kalau enggak, kalau kamu punya karya, kayak mbak gua tiap tahun minta naik gaji. Kesel deh. aduh Mbak. Pasti kalau aku sih udah tingkatan yang bikin musik juga, kayak produce musik gitu loh Kak. Jadi ada salah satu lagu 2018 kalau nggak salah bikinnya tuh, itu tuh sampai viral banget, kayak berapa bulan nembus 10 juta views, tapi marketnya itu bisa tembus orang-orang clubbing doang yang tahu. Jadi keluar itu ya, kalau keluar tuh
orang-orang nggak tahu itu lagu aku. Kalau di clubbing tuh itu lagunya udah. Dinar gitu. Itu lu yang mixing sendiri, apa Bikin sendiri. Itu kan di komputer kan biasanya. Iya, dan itu ide-ide aku semua. Jadi aku tuh idenya tuh suka agak musiknya tuh agak centil, tapi tetap EDM. Nggak yang contohnya yang apa misalnya? ada Candy Can lagunya itu Candy Can. bener-bener hype banget gitu. Dan itu tuh kalau aku mainin ke luar negeri pun itu masih masuk. Kayak masih apa namanya itu nggak seupai banget lah bikinnya. Berarti internasional pun masih masuk ya dengan lagu-lagu itu. Kalau Jadi, R&B atau apa sih? EDM. Jadi sebenarnya DJ itu pekerjaan internasional sih Kak. Kayak kalau kita bisa masuk nominasi, kita tuh memang bisa keliling. Jadi nggak ngelihat usia juga. Karena udah mendapatkan prestasi dari bidang DJ itu sendiri, kayak lo masuk nominasi. Kalau aku mungkin udah hampir 10 tahun kayaknya. Kalau Udah nggak lama kepotong ya? pandemi ya, pandemi kemarin 2-3 tahun ya. Jadi berkarirnya 7-8 tahun lah, kepotong 2 tahun. emang udah di DJ udah menguasai lama. banget ya. Udah lama. Iya. Iya. Tapi kalau kamu sendiri mungkin baru terjun di dunia Iya, DJ betul. ini gitu. Terus apa passion kamu di dunia DJ ini yang membuat kamu jadi pengen lebih dalam lagi gitu tentang menjadi DJ gitu? Kamu apa maksudnya Maaf kalau pencapaian DJ gitu? itu emang suka agak loading. Bookingnya kan tiap hari ngedenger sound kan? Iya, Jedak. Dia kayak aku awal-awal suka kayak ini. Hah, gimana? Gitu. Karena dengernya tuh suka beat. Jadi kalau orang ngomong tuh kadang-kadang kita kayak celengak. Jadi aku ngomongnya harus pakai beat gitu misalnya. Jadi kamu sukanya Gitu. Dia agak celengak kayak aku. Enggak, sorry kalau aku memang orangnya agak loading. Iya. Emang iya itu kayaknya itu aku juga awal-awal begitu Kak. Emang ya karena nggak bisa membiasakan, masih ini kali ya. Iya. Harus bisa membiasakan gitu ya. Iya. Iya. Aku pernah kayak diundang TV, anjir celengak gue ditanya apa gitu. Iya benar. Kayak ini belum biasa lah. Belum biasa, iya. Tapi terus kalau misalnya kamu berarti pencapaian kamu di dunia DJ itu sendiri apa? Pencapaiannya maksudnya gimana? Ya, kamu mau menjadi DJ yang bisa go internasional kah? Atau misalnya kamu mau mendapatkan penghargaan apa di bidang Pengennya DJ gitu. itu? Pengennya, cuman kan aku kan genrenya bukan ke IDM. Nah, kalau kamu genrenya sendiri apa? Aku saat ini breakbeat. Breakbeat itu kayak apa sih? Aku nggak ngerti. Breakbeat kayak gimana sih? Coba deh. Lagu yang di TikTok, aduh. Break gimana tulisannya? Breakbeat. Maaf ya ibu-ibu ini nggak ngerti. Lagu-lagu yang kenceng loh. Coba ya. Lagu-lagu ini, lagu-lagu tidak baik lah. Tidak. Lagu-lagu kenceng. Tapi ini kalau di aku lumayan yang nonton gitu. Oke. Dia bikin YouTube juga Kak, tapi kayak apa namanya tuh lagu-lagunya breakbeat semua. Breakbeat semua gitu. Dibikin musik sama dia, penontonnya emang banyak. Oh emang gitu. banyak masanya di situ di breakbeat itu sendiri ya. Nah terus kalau kamu biasanya main-main di lokasi, misalnya di mana? Jakarta Pusat, Jakarta Selatan atau anak selatan Aku gitu? baru dibolehin main lagi sih. Maksudnya nggak Setelah vakum berapa lama? vakum 1,5 tahun ya. Jadi Nah, kamu 1,5 dua tahun menjadi DJ, vakumnya 1,5 tahun. Tapi enggak, maksudnya ikut. Cuman kayak bukan mendalami lagi gitu, nggak boleh manggung lagi gitu. Karena Sama siapa orang tua? Bukan dulu. Pacar? Iya. oh posesif pacar. Tapi kalau pacarnya ngasih uang mah nggak apa-apa kan? Dulu pacarnya ngasih uang nggak tapi? Kan ngelarang kerja tapi ngebiayain dia tanggung jawab. Tanggung jawab Tanggung nggak? jawab lah. Tanggung jawab lah ya, udah banyak ngatur nggak tanggung jawab ke laut aja ya. Tanggung jawab. Tapi terus pacar kamu itu adalah ketemunya di dunia malam juga pada saat itu? Enggak. Hah? Enggak. Bukan, dunia siang. ketemunya Di dunia siang. Gimana gitu caranya ketemunya? Di waktu itu di tempat makan. Bukan Korofi kan namanya? Bukan. Oh, bukan. Siapa tahu Korofi namanya. Dikenalin. Pacaran dia usianya berapa? Lebih muda atau lebih tua? Lebih tua. Lebih tua. Jauh. Lumayan. Lumayan. Ya, Dia suka cowok-cowok kaya katanya.
Oh, ya manusiawi wajar. Jangan sih kan, cewek ini harus realistis nih tanya. Bukan cowok kayak, karena cowok yang udah dewasa dan tanggung jawab tuh kayak lebih care gitu sama kita daripada cowok yang Mau kondo. bukan mau kondesai. Apa. Kayak yang lebih muda gitu loh, kayak Takutnya yang main-main gitu. Nah, itu. Sebenarnya main-main apa enggak itu kan bukan dari umurnya juga, tergantung sifatnya pribadinya. Kak, sifatnya lebih perhatian nggak sih kalau lebih tua gitu? Perhatian ya, tapi kalau lu mau yang perhatian banget, coba mau operator kan baca. perhatian gitu ya. Lagu yang tadi itu suka ada operatornya kan? Emang Kayak ada, kayak ganti musiknya dong. Oh gitu. Emang iya? Ada. Oh iya. Kalau nggak tahu yang ganti musik tiba-tiba, yang musik itu ada operator. Nggak tahu Iya. sih kalau. Tapi kamu asalnya dari mana sih? Solo. Solo. Udah berapa lama tinggal di Jakarta? 4 tahun apa 5 tahun gitu. 4 tahun, 5 tahun. Pertama kali datang ke Jakarta? SMP. SMP, sekolah di sini, ikut orang tua. Gitu, oke. Orang tua kamu sendiri, nggak apa-apa, ini aku tanya ya. Masih sama-sama? Enggak. Oh, itulah makanya kenapa kamu butuh laki-laki dengan sosok yang lebih tua. Karena Iya. kamu mungkin butuh sosok figur seorang ayah gitu yang hilang dari diri kamu gitu. Semenjak kapan? Semenjak umur 2 bulan ya. Ditinggal? Oh dari kecil. Enggak ditinggal. Meninggal? Bukan. Cerai enggak. biasa. Cerai biasa gitu. Tapi masih komunikasi? Masih. Masih suka ketemu? Masih. Iya. Masih. Jangan Enggak. Kenapa kok kayaknya sedih banget gitu? Enggak. Nggak ada sesuatu gitu yang... Enggak ada sih. Tak apa-apa sih kalau ada juga. Manusia. Ayo Aku pun juga ada. Semua orang pasti punya problematika di dalam Iya. hidupnya. Mungkin kan gimana? Ayo tinggal dulu dari sama mama apa sama bapak? Apanya? Tinggal. Ya sama mama. Oh sama mama. Aku diangkat anak sama ada kayak sepupu gitu kan. Nah, aku dari umur 2 bulan tuh diangkat anak di Solo itu gitu. Udah kayak bener-bener kayak anak sendiri lah gitu. Pas orang tua sama papa mamaku tuh cerai gitu. Intinya gitulah, jangan Jadi diceritain. udah berapa lama gitu kamu enggak? Dari 2 bulan kamu diangkat anak oleh keluarga lain. Iya, gitu. Lalu kamu Bukan tumbuh keluarga besar. lain sih, kayak Iya, masih sepupu. Iya, tapi sampai berapa lama kamu tumbuh besarnya sama Sampai SD. sampai SD? Akhirnya Kelas kembali 6. lagi ke keluarga orang tua asli. Kembalinya ke ayah apa ke ibu? Ke kedua-duanya sih, maksudnya ya selang-seling aja. Oh selang-seling kayak seminggu di ibu. Tapi nggak nginep di ayah. Aku kan Oh. nginep sendiri. Tapi komunikasi lancar. Lancar. Waktu kamu ada tumbuh besar di keluarga lain, pernah suka nanya nggak sih, kenapa sih kok aku nggak sama mamaku? Kenapa sih kok aku sama keluarga? Kenapa sih kok aku dikasih? Pernah sih, cuman ya dia nggak Nggak apa-apa. Kamu nggak pernah cerita sama aku loh. Nggak apa-apa. Ini Iya. maksudnya gini, semua orang punya masalah di hidupnya masing-masing. Nggak semua orang yang kuat sekarang masa lalunya itu baik terus. Nggak semua. Misalnya Dinar punya orang tua yang lengkap, punya orang tua yang utuh, tapi Dinar punya masalah yang lain gitu. Yang mungkin kamu nggak punya, tapi kamu punya masalah di titik itu gitu. Pernah bertanya gitu sama diri kamu pada saat kamu? pernah, cuman kayak lama-lama udah kebiasaan lah. Pasti aku ya kayak ngeliat jalan sama orang tuanya komplit itu kayak aku pengen deh kayak gini gitu. Terus tapi kan di satu sisi lain kan memang udah nggak bisa lagi keadaannya kan gitu. Memang Memang nggak bisa. udah nggak bisa lagi karena sama-sama udah punya kehidupan sendiri-sendiri. Punya keluarga masing-masing. Nggak punya keluarga sih, kayak udah pisah ya udah gitu, nggak bakal bisa bersatu lagi. Pisah itu kan bukan berarti memisahkan diri kita juga, maksudnya nggak bersatu demi anak gitu. Kamu punya berapa bersaudara? 3. Dari satu ayah satu ibu semua. Satu aja. Berarti kamu anak Ketiga, kamu anak cewek ketiga. sendiri. Oke. Oh, yang lain mantap. cowok-cowok gitu. Pada saat kamu usia 2 bulan terus kamu diadopsi sama keluarga kamu, itu kamu kakak-kakak kamu pun ikut di keluarga itu Enggak, atau aku berbeda? dipisahin sendiri. Ada kangen waktu itu, waktu kamu tumbuh Aku besar. Kan dari 2 bulan itu biasanya kan orang belum Belum bayi tahu. kan nggak tahu nggak Nggak ngerti. ngeh. Sampai dia akhirnya bisa tumbuh sampai SD kayak gitu. Emang kamu nggak pernah tahu siapa mama kamu, gimana?
Dia kasih tahu sih, umur aku SD kelas 3 aku baru dikasih tahu. Kamu shock nggak? Bahwa kamu mau sebenarnya papamu bukan kami gitu. Kenapa tiba-tiba usia 3 umur Nggak tahu ya pas 3 SD itu berarti umur berapa? 9. 3 SD. 7 8. Ya, 9 ya? Kelas 3 SD dikasih tahu. Ya udah gitu. Apa yang kamu rasain pertama kali? Nggak pada saat ngerti. dikasih tahu? nggak ngerasain apa-apa, kayak gitu doang. Karena mungkin masih kecil kali ya, jadi nggak ngerasain apa-apa gitu. Cuman lama-lama kan makin gede gitu kayak kok kayak gini gitu. Kenapa kayak gini? Maksudnya kayak gini tuh kayak keluarga tuh kenapa bisa gitu loh. Mungkin pasti ada perasaan kenapa kok aku dikasih orang, kenapa kok aku nggak diurus? Iya pasti lebih sebenarnya bukan dikasih orang sih, kayak iya, kenapa kok aku nggak sama mama aja, kenapa kok aku harus dititipin? ya itu aku nggak tahu kali itu. Pasti ada kan perasaan itu. Pasti lah. Gimana cara manage? Aku diem sih, nggak pernah ngomong gitu. Takutnya kalau makin ngomong makin nyinggung perasaan mereka kan gitu. Pertama kali kamu ketemu orang tua kandung kamu gitu gimana? Biasa aja. Pasti kan ada perasaan. Biasa aja sih, mereka yang layan nangis, aku mah biasa aja. Emang kamu berarti udah kuat dari sananya ya? Bukan kuat sih, karena memang aku kan udah dipisahin kan bisa belum ngerti apa-apa gitu loh. Jadi ketemu mereka pun ya biasa aja, kecuali kalau aku pisah dari mereka umur yang udah mengerti lah gitu. Mungkin karena itu juga sih. Jadi dari 2 bulan kali kasih ya kan? Ya sih. Gitu. Tapi sampai sekarang komunikasi sama orang tua yang mengurus kamu dari 2 bulan sama orang tua kamu lancar semua sih. baik-baik gitu. Justru orang tua angkat aku itu aku number one-in. Oh gitu. Karena apa? Karena dia yang udah mengasuh aku dari balita sampai udah gede gitu. Yang ada di Jakarta tuh orang tua yang mana? Orang tua kandung. Kandung. Yang di Solo orang tua angkat. Oh, Aku number one-in. Aku baru tahu loh kok nggak cerita. Iya nggak Jadi cerita. ternyata memang punya pengalaman masing-masing ya, punya Iya. pas yang tidak semulus itu juga mungkin ya. Dan itu mungkin yang menjadi alasan kamu kenapa sekarang kamu cari laki-laki yang jauh lebih tua. Betul. Karena orang tua lagi. Laki-laki lebih tua tuh kayak pengganti ayah lah. Kamu mau cari ayah atau mau cari pasangan? Ayah yang langsung jadi pasangan. Pasangan, cuman kayak lebih kalau cowok yang beda umurnya lumayan lumayan jauh, itu kayak lebih care. Yang pernah aku temuin ya, itu lebih care, lebih Dari sisi perhatian. apa? Sisi semuanya. Umur berapa Perhatian. coba yang perhatian? 30 ke atas. 30 ke atas. Tuh, cuman nggak semua umur semua umur itu menjadi patokan jadi care atau gimana ya? Iya, karena itu kan Yang pribadi. dipilih. Pribadi. Tapi udah punya berapa mantan gitu kamu? Pernah menjalani hubungan berapa kali? Waduh, 19 nih berapa mantan? mantan, yang bener-bener mantan nih. Mantan Oh, ada yang nggak benar. Ya paling jadian 3 hari seminggu. Coba. Ya, kita kupas nih. Iya, ini kan kayak kamu dulu dong. Siapa tahu nanti abis ini banyak yang ngomong mau jadi pacar kamu. Ayo. Mantan mah dikit, aku paling 4. Oh, itu kalau 19 mantan tahun yang punya komitmen. Dan itu 4-4-nya usianya 30 tahun ke atas semua. Enggak ada yang 20, yang paling kecil 20 berapa? 24. Oh 24. Koko-koko tuh. Iya, aku suka Cindo, Kak. Oh, Cindo. Suka Cindo. Tipe, lebih ke tipe kan. Emang semuanya itu? Hah? Tipe kamu Cindo gitu? Tipe aku kan yang stay cool, kayak Ih, kayak stay cool cuma nggak Cindo. bener-bener cowok banget gitu loh. Itu lihat stay cool mulu tuh tadi tuh. Terus kayak lebih kalau ada tato lebih ini gitu. Lebih apa? Gitu. Lebih menantang. Wih di 19 tahun mantan 4 Kak. Berarti pacarnya berapa lama itu? Rata-rata berapa lama? Yang paling lama berapa lama, Kak? Pacaran? Mau 3 tahun. Oh 3 tahun. Lalu nanyanya sama siapa?
Ya, sama asisten aku. Yang mana sih? Itu yang duduk pakai kacamata. Oh. Dia sendiri yang pacaran, dia nggak pernah nanya asisten loh. Karena dia yang tahu gitu. Oh, suka curhat mungkin. Iya, gitu. Emang tempat curhat kamu kemana biasanya kalau kamu Ke punya dia. masalah? Ke dia aja. Udah berapa lama saling? 4 tahun. 4 tahun. Pokoknya aku awal kerja nggak lama ketemu dia. Kebetulan dia temennya mantanku. Dulunya dikenalin sama mantanku. Itu yang 3 tahun ini yang aku bilang itu. Kenapa putus sama yang 4 itu? Mau kondo ya? Katanya koko. Enggak, kan aku ada pengalaman 1 kali lah. Apa tuh? Yang mau kondo gitu Bukan katanya. Bukan mau kondo. Terus apa? Toksik lah, udah toksik tuh gimana? Toksik, ya Toxic hubungannya tuh- udah gak sehat gitu loh. Toksik menurut kamu tuh seperti apa? Toksik. Pernah dipukul katanya, iya kan? Iya. Pernah dipukul. Oh, curiga pacaran sama Samsak loh ya. Ya makanya ya menurut aku kan kalau udah kayak gitu kan udah hubungannya udah nggak sehat gitu, makanya aku lepas gitu loh. Cuma 1 kali, itu yang paling muda. Itu yang paling muda? Paling muda, beda 7 tahun sama aku. Ada trauma nggak? Trauma pasti ke semua cowok. Trauma ke laki-laki kan? Kalau gitu pacarnya sama perempuan? Curiga dong sama aku. Kenapa dia trauma ke laki-laki maksudnya? Maksudnya kayak Trauma buat untuk menjalin hubungan yang seperti itu. Apa trauma untuk memilih laki-laki yang lebih muda? betul, bisa dibilang gitu. Bisa jadi. Karena takut nggak bisa kontrol emosi atau apa? Karena setahu aku ya, yang dari teman-teman aku juga pernah curhatkan ke aku, cowok yang lebih muda tuh lebih emosian, itu nggak bisa tahan emosi, terus lebih ingin rasa memiliki. Emang kenapa nggak mau dimiliki? Maksudnya kan kita kan harus dimiliki boleh, cuman nggak harus memiliki banget gitu loh, kayak bener-bener kemana-mana nggak boleh, ke sono nggak boleh, ke sini nggak boleh. Oh, terlalu posesif Terlalu gitu ya, terlalu posesif. ngatur gitu ya. Tapi kalau kamu pacaran sama yang usia 30 tahun, 40 tahun misalnya kayak gitu, itu bukannya biasanya sudah berkeluarga kalau usia segitu? Kan nggak semuanya. Kebanyakan, Ada yang duda. Kebanyakan kan yang aku temuin Oh, ada ya, yang sekom, apa- udah kawin-kawin gitu, usia segitu. emang ada sih Kak, banyak Kak. Ada. Maksudnya Kecuali sekong? Maksudnya sekong tuh apa? Sakit. Sakit apa? Enggak, yang ada tuh apa? Yang apa? Yang ada tuh yang gimana? umur 30 belum married ada. Ada aja. 30, 40 belum Nah, itu married ada. patut dicurigai. Oh iya. Ya kenapa siapa gitu? Tapi siapa tahu kan umurnya kan 19, misalkan pacaran sama umur 40 dibohongin aja kayak misalkan Aku belum gitu. aku belum, bisa aja bisa kan aja. kan cowok yang punya duit bisa Ya, aja bisa kan. aja. Mungkin karena kamu tipikal yang kamu bintangnya apa sih, sorry? Bintang. Aku Zodiak. ini Libra. Oh, Libra. Tapi bajingan dia sih. Banyak ya. Iya, Libra tuh kayak Aku gitu. bajingan. Enggak, Libra tuh bukan bajingan, cuman maksudnya Apa, Libra tuh emang suka mempertimbangkan segala sesuatu gitu, Iya. lebih apa memikir-mikir gitu. Memilah-milih. Suka juga untuk kayak tebar pesona, suka jadi pusat perhatian juga gitu. Kalau Kakak apa jadi? Aku Aries. Oh, Aries. Iya. Kamu? Taurus oh dia nanya-nanya Oh, ini buka kartu di sini. kartu kayaknya. Iya. Tapi kamu tuh berarti ada trauma dengan laki-laki yang usianya muda gitu. Jadi kamu memang rencana mau mencari laki-laki tuh memang yang tipikal kamu adalah yang usia 30 tahun ke atas Iya. gitu ya. Sekarang udah Tapi ada yang sesuai pacar? tipe ya. Sekarang udah ada pacar? Belum. Masih single nih sekarang, lagi single. Iya, single. Oke. Nah, kamu kan hidup di dunia malam ya. Jadi DJ. Itu kan banyak omongan orang yang negatif tentang kamu. Gimana sih cara kamu ini nih? Aku diemin aja, aku nggak pernah berkomentar Kak. Ah, DJ pasti begini. Iya, DJ pasti ada yang bilang kayak gitu. Cuman aku apalagi tetangga aku, pasti ngomongnya gitu kan. Tuh anak malam nih. Kayak gitu kan. Wah pasti nih. tapi ya aku tunjukin yang positif aja gitu ke mereka gitu. Ya nanti apa juga yang tahu kamu sendiri. tunjukin secara positif? Ya mereka tahu sendiri kalau kerjaanku tuh emang benar, bukannya nggak benar gitu loh. Bagi-bagi Nggak- sembako. Nggak semua gini loh, nggak semua DJ tuh nggak Negatif. semua DJ tuh negatif gitu. Yang- Mungkin ada beberapa mungkin ya, kita nggak ada yang tahu ya.
yang Mungkin ada yang bisa kayak di-booking. gitu. Mungkin ada, cuman kan I don't know kan. Cuman gini ya, negatif atau nggak negatif bukan dari pekerjaannya juga, betul, tapi dari dari pribadinya. sifatnya. Ya. Mau dia DJ ke, mau dia apa ke, mau dia kerja kantoran ke, kalau mau di booking, ya booking aja gitu Iya, ya. benar, Nggak perlu berpengaruh dia kerjaannya apa gitu. Itu semua adalah kembali lagi ke diri, Ke diri sendiri dan masing-masing. pribadi gitu. Gimana Betul cara kamu sekali. menjaga? Nah, gimana cara kamu menjaga diri kamu? Pernah dong pasti ada tawaran kayak gitu. Pernah lah, Gimana pernah lah. cara kamu menjaga diri kamu? Aku bilang aku udah ada cowok. Gimana cara kamu waktu itu ditawar atau misalnya digoda atau apa? Kamu mau nggak? Tapi kalau misalkan nawar langsung tuh nggak pernah ya. Mm-mm. Kalau lewat kayak Manajer perantara lewat anak buahnya pernah. Gimana gitu? bisa nggak? Kayak bos gue maunya sama lu gini Terus? gini. Terus oh nggak bisa, ada cowok gue. Ada tawaran berapa yang paling besar yang pernah kamu dapetin? Paling besar. 50 kayak 50. untuk nemenin dia. Oh. Terus bilangnya kamu ada cowok. Aku ada cowok, aku bilangnya selalu ada cowok. Dan aku kan kebetulan memang dulunya kan aku ada cowok, memang benar ada cowok. Terus di fit call lah sama cowok kan, terus di maki-maki si anak buahnya itu. Oke. Cowok kamu ini juga yang tadi yang galak itu lagi. Iya. Nah, terus untuk di dunia malam kan bukan hanya itu aja ya, tapi kan kayak ada hal-hal lain gitu. Tapi kalau lu pernah juga nggak sih ada kejadian kayak gitu waktu baru-baru? Ya awal-awal mah pasti 3 Ada. tahun nge-DJ di Itu awal. pasti ada kayak gitu ya, ada godaan-godaan. Pasti. Aku pernah di blacklist sama 5 klub. Gara-gara jadi si ownernya tuh emang suka main sama DJ yang diundang. Aku di blacklist karena jadi awalnya tuh dia ngundang aku sekali. Oke, belum nawar nih. Kedua kali kok cepet banget yang ngundangnya. Jadi kan sebenarnya tuh klub satu daerah itu ngundang guest star yang sama tuh 6 bulan atau 1 tahun. Karena kan ada sponsor tuh. Iya. Pokoknya minimal itu 6 bulan atau 1 tahun balik lagi ke tempat yang sama. Pokoknya tiap bulan ngundang. Aku datang lagi. Nah, yang bulan kedua dia mulai kayak minta nomor dinner dong gitu kan. Aku positifnya kayak oh ya udahlah nggak apa-apa kayak Mau gitu. berteman gitu ya. Mau berteman karena kan aku diundang Karena terus sering nih. gua, Iya, terus sama-lama sayang gitu nge-WA-nya. Iya, nge-WA-nya sayang kamu gimana? Kamu mau gak sama aku? Mau gimana nih? Kata aku kan. Karena itu umur itu kayak udah 60-an gitu loh. Iya bener Nggak sih? jalannya aja udah gini kak. Udah gitu loh kayak apa namanya tuh. Udah kayak gitu jalan. Iya, tapi dia itu sering nawar-nawar cewek. Aku pikir tuh oh enggak kali ke aku mah gitu ya. Tapi aku dengar seliweran-seliwerannya. Jadi pokoknya DJ yang diundang ke sana tuh pasti sama dia. Apalagi kalau yang sering diundang, yang tiap tahun, apalagi tiap minggu sama dia diundang, udah pasti itu pacarnya dia gitu atau simpenannya dia. Nah terus kamu mau nggak jadi pacar aku? Jadi pacar kok gimana? Aku bilang gitu kan. Iya kamu mau apa aja deh aku kasih. Aduh nggak bisa. Itu bulan selanjutnya nggak pernah diundang lagi ya. Dia tuh pernah menawarkan apa tawaran yang paling besar yang pernah kamu Nah dapat? gara-gara aku nolak-nolak terus dia sempet ke siapa tuh nama ke IO yang suka apa namanya tuh kayak IO Jakarta gitulah. Terus dia bilang Dinar ini si bos daerah ini sampai ke sini lo nyariin kamu di blok ya nomornya. Ya aku kataku nggak mau lah, aku ditawar-tawar mulu disuruh jadi pacarnya lah gini lah. Iya katanya kamu mau apa? Dia katanya mau kasih mobil atau rumah juga nggak apa-apa kalau buat kamu. Padahal cewek maksud tuh DJ yang lebih cantik yang seksi banyak kan. Cuman kalau orang penasaran dikejar, Bener. mau apa sih dia? Yang lain Karena ini kan sih nggak mau dapat iya, yang lain aja pada mau kok gitu dibilangnya. Kan nggak semua orang mau. Jadi emang susahnya kayak begitu ya untuk menjaga diri. 5 klub gak nge-blacklist aku. Iya itu punya 1 orang 5 klub. Enggak, beda-beda. Loh, Ada yang di seberang sana, ada. Ya akunya nggak bisa sampai gua nggak mau udah sama kayak apa Dinar. pernah ada orang ngejar lu gitu? Ya itu yang sampai nitip-nitipin orang ke Jakarta gitu. Sampai dia bikin klub baru. Nih, lebih parahnya itu masih si orang yang nawarin rumah sama mobil itu. Dia bikin klub baru, aku nggak tahu itu ownernya. Aku ya udah deal sama manajer bla 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 udah datang. Nah, kita datang. Set nggak tahu nih cek sound. Nah, pas aku mau main DJ, anjir si bapak yang itu ya yang waktu ngejar-ngejar sampai ke Jakarta. Mati gua. Kayak Gimana lagi nih? semoga Begini nih profesional gitu kan. Ya udah kayak dia tuh ngajak minum sebelum main DJ, ngajak minum bla bla bla. Oke, kita perform set. Oh, udah nih performnya. Baliklah ke hotel. Aku sama aja ya asisten aku. Ternyata kamar aku ini connecting door sama dia. Oh my god. Serius? Itu yang ngurus orang IO-nya kan?
Orang IO, manajer aku juga tak, maksud tuh manajer aku, tapi dia tuh kayak menghalalkan segala cara, tahu nggak sih, saking penasarannya. Connecting door, pas ternyata untung masih ada dia kayak pas dibuka, dia tuh ngebuka. Dia ngebuka, bukannya iya. Itu harus dari sisi lu juga. Udah disettingin itu, udah kebuka dikit. Nah akhirnya tuh untung dia tuh masih kayak beres-beres itu kan Kak. Kita kan kalau udah subuh nih, udah jam 3 lah beres main, dia suka beres-beres biar besok tinggal langsung cabut. Dia ngebuka lagi kayak, oh ada Ajay. Terus, Jay kita minum-minum cantik. Dari sana, oh iya bentar ya. Sama dia dikunci, kita langsung prepare, beres-beres, balik kita. Kabur aja langsung. Kabur, kita langsung nggak harus diantar-anterin, naik taksi kita pergi. Naik taksi kan itu harus naik kereta ya, kalau nggak salah nggak ada pesawat dari daerah itu. Naik kereta kita. Udah nungguin aja di tempat kereta, pokoknya bodo amat. Ya ampun, sesusah itu ya menjaga diri ya, emang ya, di dunia malam itu ya. Sampai aku pernah bawa-bawa kemana-mana, bawa-bawa betadine. Takutnya kan ada pemerkosaan tuh, apalah aku ya takutnya. Aku udah betadinin tuh si itu. Apa? Siapa Soptek. Supaya? Supaya kalau misalkan ada pemerkosaan tuh apa, oh dia lagi mens gitu. Ada aja pikirannya begitu ya. Iya ada, siapa tahu. Iya, siapa tahu. Menjaga-jaga sampai sebegitunya ya. Iya, karena riskan. Tapi kalau semakin kita punya nama, semakin orang segen. Jadi kita tuh sekarang nih kalau Dinar nge-DJ ke daerah kan, Dinar kayak kemarin aja nih kan udah normalnya seminggu tuh bisa 4 kota kayak gitu, terbang terus. Semakin kita punya nama, semakin orang takut. Kayak, oh enggak lah, bayaran dia udah segitu, dan yang bayar Dinar tuh udah sponsorship. Jadi bener-bener si klubnya paling kasih fasilitas hotel semuanya kayak gitu, makan bla bla bla. Yang bayar tuh udah sponsor. Ya, mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh, DJ aja dibayar segini, gimana gue pacarin ya? Iya gitu. Terus dan yang bayar tuh udah profesional ya, bener-bener sponsor dari Jakarta gitu-gitu. Udah turnya udah by sponsor, udah susah lah ketemu sama owner juga, udah susah sekarang. Yang punya klub juga mereka udah kayak ada jarak sama Dinar, susah. Udah ada jedanya gitu ya. Tapi by the way kan kalian di dunia malam ya, di dunia malam kan bukan hanya hal-hal yang berbau-bau nakal seperti itu gitu, ada hal-hal lainnya juga gitu, kayak misalnya contohnya alkohol, narkoba. Gimana cara lu minum tapi aku minum. Ya udahlah, social drinker kayaknya. Kalau kalian kerja di dunia malam ya mau nggak mau, kalau ada yang ini ya mau nggak mau dengan ini kan masih untuk menghargai gitu kan. Nah tapi kalau narkoba gitu, gimana cara menjaga diri kamu? Lu coba dulu. Kamu dulu. Ya di Indonesia tuh sebenarnya ya aku sempet kayak kepikiran kenapa nggak nyari cepu tuh DJ aja. Karena kita di daerah ya Kak, itu tuh kita tuh bisa lihat dengan kasat mata kita, itu crowd yang memang alkohol, itu crowd yang pakai narkoba. Kita bisa lihat, kelihatan dong. Emang perbedaan orang pakai narkoba sama nggak pakai narkoba gimana? Rada lemot nggak sih? Enggak, bukan rada lemot, mereka tuh kayak asik sendiri. Kayak gimana? Kan kita kalau ngebawain musik kayak kalau sebagai guest juga asik sendiri. Enggak dong. Mereka lebih ke kayak misalkan guestnya tuh sadar kayak hey what's up gitu-gitu. Mereka tuh kayak kita datang tuh mereka itu bener-bener ya sadar, masih antusias, terus ngelihat kita kayak gitu-gitu. Kita kayak suruh angkat tangan gini-gini pada ngikut. Tapi kalau yang narkoba tuh kayak asik-asik sendiri aja gini. Kayak gitu. Kita kan kasih musik EDM itu yang harus loncat-loncat, dia mainnya jogetnya aneh gitu. Beda, gak sesuai. Iya. Jadi lu udah pasti bisa ngebedain mana orang makan. Tahu banget. Cuman semakin kesini klub seperti narkoba itu sudah mulai turun, nggak ada. Semenjak pas yang Jakarta tuh yang kayak Stadium Alexis tuh hilang, itu tuh berangsur-angsur ke daerah juga, angsur-angsur hilang juga, kayak nggak ada. Ya mudah-mudahan sih ya orang-orang yang memakai narkoba juga makin lama makin berkurang ya. Biar terus bisa memberikan nilai yang positif, karena mabuk saja kayaknya sudah buat hiburan lah gitu, kayak DJ. Ya, jadi mungkin kamu punya beberapa pesan-pesan untuk mungkin ada orang di luar sana yang nonton yang pengen jadi DJ, pengen cita-cita jadi kayak kamu, mungkin harus seperti apa gitu. Ya cita-cita jadi apapun itu, yang penting fokus di karir kamu. Maksud itu kalau nakal kanan kiri itu menurut aku itu ngeganggu waktu kamu, ngeganggu cari uang kamu, ngeganggu penggapaian cita-cita. Jadi kalau cita-cita kamu jadi DJ, jadi penyanyi, fokuslah. Nanti juga pundi-pundi uang rupiah itu ada di sana, cuman harus mau susah gitu sih. Mau susah tuh contohnya gimana? Mau kayak naik tangga Kak. Mau berusaha gitu, jangan mau langsung bek gitu ya. Nggak bisa kalau langsung bek gini, cepet turunnya. Iya, cepet naik cepet turun sih. Iya, kalau naik tangga susah, pas di atas juga lama gitu. Kalau dari kamu sendiri mungkin ada
pesan-pesan apa gitu yang Nggak ada sih. untuk bisa menjaga diri di dunia malam sebagai seorang perempuan gitu? Bagus, ayo. Mungkin banyak anak-anak ABG yang sekarang kan banyak anak-anak ABG yang 19 tahun, 20 tahun tapi mereka udah party sama temen-temennya Iya. gitu. Mungkin apa yang mau kamu bilang ke mereka? Ya hati-hati aja sih, maksudnya jangan mudah percaya apa kayak janji-janji gitu loh. Omongan cowok, ajakan-ajakan gitulah intinya. Gimana caranya supaya nggak gampang kemakan janji gitu? Gimana ya? Nolak kayak nolak halus lah. Nolak lah, tetap baik tapi Tetap baik. Tapi aku pernah juga nolak kasar sih. oh iya. Tapi kasar juga responnya enggak. Enggak. Terus dia kayak langsung oh ya udah. Oh, ya udah nggak ya bisa. udahlah kalau gitu. Well guys, thank you Dinar Candy. Terima kasih Ayu Makasih, udah Kak berbagi Selin. cerita tentang bagaimana menjadi DJ dan pengalaman hidup mereka juga. Thank you guys for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you.